Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Optimis dengan rahmat Allah. Qala Allah Ta'ala wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Kahfi ayat 45. Kata muqtadira termasuk salah satu nama Allah yang disebutkan dalam beragam konteks. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf ayat 42, Al-Qamar ayat 42 dan 55. Ini untuk memberikan motivasi, semangat, dan optimisme kepada orang-orang beriman dari semua kalangan dan lapisan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, yaitu dengan senantiasa mengingat dan berharap kekuasaan Allah dalam melakukan perubahan yang diharapkan, karena semua urusan terjadi dengan sangat mudah atas kuasa Allah. Allah Maha Kuasa menghidupkan tanah yang mati dan menyuburkan tanah yang gersang hingga bisa menumbuhkan tanaman dan menghasilkan panen yang diharapkan. Allah Maha Kuasa menyembuhkan segala penyakit yang dialami manusia, termasuk penyakit menahun dan yang belum ditemukan obatnya oleh manusia. Masya Allah. Allah Maha Kuasa memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim sekalipun hati mereka telah keras membatu dan banyak melakukan kezaliman. Allah Maha Kuasa memenangkan orang-orang beriman sekalipun mereka lemah dan berjumlah sedikit. Dalam surat Al-Baqarah ayat 249, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian juga Maha Kuasa mengalahkan dan menghancurkan para penguasa zalim sekalipun didukung kekuatan besar di dunia. Dalam surat Ar-Rum ayat 9. Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Maha Kuasa mengubah api yang panas menjadi dingin dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Membelah lautan menjadi daratan dalam Asyura ayat 63. Menegakkan langit tanpa tiang dalam surat Luqman ayat 10. Membelah bulan tanpa terjadi bencana dalam surat Al-Qamar ayat 1. Dan memenuhi semua permintaan makhluknya tanpa mengurangi sedikit pun kekayaan yang ada padanya. Sahabat, ini semua dibuktikan kepada hamba-hambanya agar mereka tidak berputus asa dan pesimis dalam berharap rahmat dan pertolongan Allah. Sahabat, sesulit dan seberat apapun persoalan dan tantangan yang dihadapi, seorang mukmin tidak boleh berputus asa dalam mengharap rahmat dan pertolongan Allah.
Seorang mukmin tidak boleh berputus asa dan pesimis karena ia beriman kepada Allah yang Maha Kuasa dengan kekuasaan yang absolut, yang pasti. Hanya dengan satu kata, kun, semuanya bisa terjadi dan berubah mengikuti kehendaknya tanpa ada kekuatan apapun di dunia ini yang mampu menghalangi kehendaknya. Sahabat, penggalan ayat tersebut disampaikan untuk menguatkan kita sebagai umat mukmin agar kita terus menguatkan optimisme kepada rahmat-Nya Allah. Sahabat, ingatlah, dengan kita bersyukur atas karunia Allah akan membuat diri ini kaya. Syukur itu artinya membuka. Mereka yang bersyukur adalah mereka yang membuka nikmat-Nya, nikmat dari Allah, sehingga bukan hanya dia yang merasakannya. Mereka yang di sekelilingnya pun mendapatkan cipratan anugerah-Nya Allah. Orang yang bersyukur itu memaknai sukses dengan mensukseskan orang lain. Jika ia kaya, ia ikut mengkayakan orang lain. Jika ia cerdas, ia pun cerdas bersama sahabat-sahabatnya. Kemampuan bersyukur adalah limpahan dari Allah. Seandainya Allah tidak menghadirkannya dalam kalbu kita, niscaya keluh lisan ini untuk bersyukur. Sebagaimana doa Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ya Tuhanku, berikanlah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu atasku dan kepada orang tuaku." Bersyukur itu dimulai dari yang sedikit. Mereka yang sulit bersyukur ketika sempit, mereka tidak akan bersyukur ketika lapang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rasul bersabda, siapa yang tidak bersyukur atas sedikitnya nikmat, maka banyaknya ia tidak akan bersyukur. Sahabat, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak akan mampu bersyukur kepada Allah. Rasul bersabda, siapa yang tidak berterima kasih kepada Allah, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah. Dalam riwayat lain, Rasul bersabda, siapa yang diberikan kebaikan kepadanya, lalu ia mengucapkan kepadanya jazakallahu khairan, maka ia telah mencapai pujian yang tinggi. Bersyukur adalah proses menggunakan nikmat-Nya sesuai dengan petunjuk Allah, baik dalam mendapatkannya dan ketika membelanjakannya. Allah juga bersifat asyakur, yang artinya Allah bersyukur adalah ia memberikan pahala yang besar atas amal yang kecil yang dilakukan hamba-hambanya. Apa perbedaan antara syakir dan syakur? Dijelaskan dalam risalah Qusairiyah karya Abi Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusairi. Syakir adalah bersyukur atas nikmat yang ada dan syakur tetap bersyukur atas nikmat yang luput. Syakir bersyukur atas pemberian Allah dan syakur senantiasa bersyukur walau dalam musibah. Syakir bersyukur atas manfaat yang didapat dan syakur adalah tetap bersyukur walau tidak mendapatkan keuntungan dari usahanya. Masya Allah. Seorang mukmin adalah orang yang tetap bersyukur dalam segala keadaan, karena sejatinya ia tidak pernah luput dari curahan rahmat-Nya Allah. Rasul bersabda, orang mukmin itu ajaib. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, dan itu baik untuknya. Sedangkan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan itu juga baik buatnya. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang mukmin. Setiap saat, setiap keadaan, dan setiap kejadian
adalah sarana untuk selalu bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Sungguh sulit menemukan alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah bagi mereka yang berakal. Sahabat, ingatlah, akhiratmu adalah cermin duniamu, dan duniamu adalah cermin jiwamu. Karenanya, jangan pernah khawatirkan rezekimu di dunia. Juga jangan pernah cemaskan surgamu di akhirat kelak. Tetapi fokuslah untuk menata jiwamu menuju nafsul mutmainah atau peringkat mahmudah. Maka ketika jiwamu tenang dan ridho dengan putusan Allah, luruslah orientasi hidupmu hanya kepada Allah. Lalu menjadi jernih dan bercahayalah kolbumu, menjadi tajam dan baguslah akalmu. Terjagalah fitrahmu sehingga semakin baiklah pilihan-pilihan kebaikan dan ikhtiar-ikhtiar kita dalam hidup ini. Lalu saksikanlah betapa kebahagiaan hakiki akan meliputi kita semua. Tercurahkanlah keberkahan dari segala penjuru bagi realitas kehidupan di dunia ini. Dan akhiratnya, jannah adalah keniscayaan, tempat kembali bagi jiwa yang tenang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.